Allah Ghafurur Rahim lah, santai ya. Maksiat jalan ya, nanti Allah Subhanahu wa taala ngampuni. Nah, ini berarti apa? Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasul, juga memberikan peringatan. Terakhir kita membahas bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW itu pantas untuk diamalkan sampai hari kiamat. Salah satunya sebabnya karena dibukanya pintu ijtihad ya, di dalam syariat, sehingga ada ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang diperbaharui, begitu juga hukum-hukum yang diperbarui sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang memperbarui hukumnya itu adalah para ulama al-mujtahid, yang mereka itu bisa mengekstrak hukum daripada Al-Qur'an dan daripada Rasul. Mereka juga bisa kias, dan mereka bisa memahami secara betul apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa syariat Islam itu bisa sampai hari kiamat? Adzani i'tibarul maslahah fit tasyri'. Karena syariat Islam itu selalu memperhatikan yang namanya maslahat ya. Sehingga syariat Islam itu pasti memberikan maslahat kebaikan kepada seluruh umat ya, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, semuanya mendapatkan manfaat. Wa min raqaizil kamal fi syariah wa i'tibarul maslahah fi tasyri'il islami. Waqad asyara al-alamatu Izzuddin bin Abdissalam ila hadzal ma'na faqala fi kitabi Qawaidul Ahkam wa takalif kulluha rajiatun ila masalihil ibad fi dunyahum wa akhiratihim. Wallahu ghaniyun an ibadatil kull. La tanfa'u ta'atut ta'iin wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Wa inna masalihal akhirah la tatim illa bi masalihad dunya. Ya. Dan sesungguhnya yang menjadikan syariat itu menjadi sempurna adalah syariat selalu mengedepankan maslahat ketika mau menetapkan suatu hukum ya. Dan itu sudah diisyaratkan atau disinggung oleh Al-Allamah Izzuddin bin Abdissalam di kitabnya Qawaidul Ahkam. Dan sesungguhnya takalif itu apa? Takalif itu mukallaf. Mukallaf itu seorang yang dikasih beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklif itu apa? Pemberian beban ya. Jadi sholat itu ya kadang ada bebannya. Kita diwajibkan nafkahi anak istri, itu ada bebannya. Kita diperintahkan untuk zakat, ada bebannya. Sehingga mukallaf itu apa? Yang dikasih taklif ya, yang dikasih apa? Beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takalif kulluha raja ila masalih ibad. Akan tapi taklif ini itu semuanya hasilnya itu kembali kepada kebaikan makhluk ya. Jadi hasil yang dihasilkan daripada Allah Subhanahu wa taala membebankan kita itu semuanya ada kebaikannya untuk kita ya. Kebaikan apa? Di perkara dunianya juga perkara akhiratnya. Sehingga kalau seandainya seseorang itu melaksanakan apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kebaikannya itu kembalinya kepada kita. Ya, dan kebaikan itu ada yang nampak di dunia dan juga ada yang nampak di akhirat. Wallahu ghaniyun an ibadatil kull. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadahnya siapapun daripada makhluk. Allah tidak butuh. Allah itu tetap dia Tuhan. Allah itu tetap dia mulia.
Allah itu tetap dia agung, Allah itu tetap dia besar, meskipun setiap daripada makhluk misalkan tidak nyembah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berkurang sedikit pun daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk dia megang jabatan tertinggi di dunia misalkan. Tapi setelah selesai menjabat, ya, maka sudah tidak ada powernya lagi, sudah tidak ada keagungannya lagi, sudah berkurang di mata manusia. Atau terkadang raja itu kadang dikeploki sama rakyatnya bukan gara-gara memuliakan raja, tapi gara-gara apa? Gara-gara ketakutan. Takut ada apa-apa, akhirnya dia ngeploki raja. Ketika kerajaannya terguling, akhirnya mereka apa? Menghinakan raja tersebut. Itu makhluk. Tapi kalau rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak butuh itu semuanya. Ya, tidak butuh apa? Makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu karena Allah kepingin memberikan manfaat kepada kita. Jadi ketika kita sholat, itu manfaatnya kembali kepada kita. Kita dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada yang namanya kesumpekan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kehidupan kita dengan kehidupan yang enak. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada perbuatan yang mungkar dan lain sebagainya daripada manfaat salat. La tanfa'uhu ta'atu ta'in. Taatnya orang-orang yang taat itu tidak memberikan efek apapun bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya setiap makhluk pun juga misalkan semuanya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala itu tetap mulia. Allah Subhanahu wa taala itu tetap agung. Ya, jadi tidak mulia gara-gara makhluk juga, dan hina juga tidak gara-gara makhluk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu apa? La tadurruhu, tidak akan membahayakannya maksiatnya orang-orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat masalahnya siapa? Ya orang itu sendiri. Ketika dia maksiat, maka dia apa? Mendapatkan dampak-dampak, ya, keburukan yang terjadi di dunia. Allah Subhanahu wa taala misalkan melarang menggauli istri dari belakang. Ya. Kenapa? Karena di situ ada mudaratnya. Ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kebaikannya di situ. Tapi kalau seandainya seorang itu melaksanakannya, maka mudaratnya datang kepada dirinya sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang lain daripada hubungan-hubungan sejenis. Ya, itu semuanya apa? Ada mudaratnya bagi para makhluk. Begitu juga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain sebagainya daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya apa? Kembali kepada pelakunya. Ketika dia itu berhasil untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa inna masalihal akhirah la tatim illa bi masalihid dunya. Dan sesungguhnya kemaslahatan akhirat itu tidak bakal sempurna kecuali dengan kemaslahatan yang ada di dunia. Jadi kalau seandainya seorang itu, ya, dia itu urusan dunianya itu baik, maka urusan akhiratnya itu juga bakal baik, ya. Jadi urusan dunia itu kalau seandainya seorang itu sudah ada yang atur, ya, misalkan seorang itu sudah ada pekerjaan tetap, ya, itu lebih mudah untuk mengerjakan daripada syariat, ya. Atau ya, tapi tidak setiap orang ada yang dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, akhiratnya ya bubar. Akan tapi betul-betul membantu, ya, sehingga ketika seorang itu dikasih kehidupan yang enak, ya, maka akhiratnya itu bisa terbantu dengan dunianya. Nah, tapi syaratnya apa? Tidak terlena dengan dunia. Ya, tujuannya ngambil daripada dunia bukan untuk memperbanyak,
tapi apa? Untuk mengatur. Ya, jadi memang ada sebagian daripada guru-guru kita itu mengatakan bahwasanya seorang itu kalau seandainya perkara dunianya itu sudah ada yang mengaturnya, maka dia lebih fokus ke akhirat dan itu lebih apa? Lebih enak dan lebih tenang. Dan itu apa? Fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maslahatnya akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan maslahatnya dunia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan begini, Allah Subhanahu wa taala melarang ini, itu ada kestabilan untuk dunia, kehidupan kita di dunia. Kalau seandainya seorang itu melanggarnya, maka hidupnya tidak bakal apa? Tidak bakal stabil, tidak bakal senang. Nah, kalau seandainya kehidupannya sudah tidak stabil, akhiratnya juga bakal hancur. Ya, akhirat juga bakal hancur. Dan Imam Syatibi beliau mengatakan, dan mu'tamad, pendapat mu'tamad, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan itu diketahui dengan apa? Al-istiqra. Istiqra itu bisa apa? Artinya kalau sekarang itu sensus ya. Ketika diteliti, dipelajari, diteliti, ternyata syariat Islam itu semuanya untuk maslahatnya manusia. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul di dalam Al-Qur'an, dan itu sebagai pokok daripada penetapan syariat, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan yang tugasnya mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, juga memberikan peringatan ya. Jadi jangan cuma ngambil enaknya tok di dalam Islam itu. Allah Ghafurur Rahim lah, santai ya. Maksiat jalan ya, nanti Allah Subhanahu wa taala ngampuni. Nah, ini berarti apa? Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasul, juga memberikan peringatan, jangan lakukan itu. Ya, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul. Kenapa? Li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Agar orang-orang itu tidak memiliki hujjah atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seandainya ada yang mau protes, ya dia tidak bisa protes. Karena apa? Karena sudah diutus rasul, utusan kepada mereka. Nah, kalau seandainya orang itu tidak sampai utusan Allah kepada mereka atau utusan pewaris Nabi Muhammad SAW kepada mereka, maka dia termasuk apa? Amin, selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengadab suatu kaum sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Kalau sudah ada rasul, maka makhluk tidak punya bukti kuat untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, karena sudah diutus seorang rasul yang menyampaikan semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnul Qayyim fi A'lamil Muqi'in, inna syari'atallahi mabnaha fil hukmi masalihul ibad fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikamun kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal juri wa inir rahmah ila diddiha wa 'anil maslahah ila mafsadah wa 'anil hikmah ilal abath falaysat minasy syariah. Ibnul Qayyim menegaskan lagi ya, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu dasar hukumnya maslahat untuk mukminin, untuk muslimin, untuk orang-orang ya. Maslahat di mana? Fi ma'ash, di kehidupan dunia mereka, kehidupan apa? Sehari-hari mereka ya. Wa ma'ad, dan kehidupan nanti ketika mereka itu kembali ke akhirat. Wahya adlun kulluha, dan syariat Islam itu semuanya adil ya. Tidak ada yang lawannya adil zalim, tidak ada. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi meskipun cuma satu biji dzarrah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu berlaku adil ya, kepada semuanya. Warahmah, dan syariat Islam itu isinya rahmat. Kemudian wa hikmah, dan
terkandung di situnya berbagai macam hikmah, wa masalih, semuanya ada kemaslahatan. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan segala permasalahan kalau seandainya keluar daripada sisi keadilan, ya, menuju kezaliman, atau dari rahmat, ya, kemudian tidak ada rahmat, atau dari maslahah jadi mafsadah, ya, yang tadinya maslahat kemudian jadinya menghancurkan, yang tadinya berisi hikmah kemudian jadi sesuatu yang sia-sia, maka sudah dipastikan itu bukan termasuk daripada syariat, ya. Jadi kalau seandainya syariat itu, ya, hukumnya yang tadinya adil tiba-tiba jadi zalim, nah itu bukan daripada syariat sama sekali, ya. Yang tadinya rahmat tiba-tiba kok keras, tidak ada rahmatnya sama makhluk hidup, sama jamadat, ya, sama manusia, sama non muslim, tidak ada rahmatnya, berarti tidak mewujudkan daripada syariat Islam, ya. Sehingga terkadang mengherankan kalau seandainya seorang itu mengaku dia sudah menerapkan Islam dengan baik, akan tapi wajahnya tidak pernah senyum kepada muslim, sama tetangganya tidak pernah akur, ya, sama istrinya kasar, sama anak-anaknya tidak pernah mendidik, ya, tidak ada rahmat sama sekali, maka itu bukan mempresentasikan daripada Islam sama sekali, ya. Sehingga setiap masalah yang tidak ada adil di situ, ya, Islam itu sangat adil, ya. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan lau syarakat Fatimah, ya, hasyaha Allah hasyaha minha, kalau seandainya Fatimah itu mencuri, dan mustahil Siti Fatimah itu mencuri, ya, mustahil, ya, maka laqata'tu yadaha, niscaya aku akan memotong daripada tangannya. Ini keadilan yang sempurna, ya, meskipun anaknya Nabi Muhammad SAW, tapi dalam hukum maka itu satu, ya, dalam dalam hukum, tapi kalau dalam keistimewaan maka itu berbeda-beda, ya. Yang sumber awalnya takwa. Setelah takwa maka ada derajat-derajat yang bisa digapai, dan itu berbeda-beda. Rasul aja derajatnya berbeda-beda, apalagi orang, ya. Tapi dasar utamanya takwa. Setelah takwa, kalau seandainya dia termasuk orang yang menuntut ilmu, derajatnya naik. Setelah takwa dia imannya kuat, derajatnya naik. Setelah takwa dia menjadi ulama al-amilin, maka derajatnya naik jadi pewaris Nabi. Jadi derajatnya itu naik. Tapi hukum sama semuanya, ya, mau dia keturunan siapapun, kalau itu di mata hukum maka Islam itu memberikan yang namanya keadilan, ya. Kalau seandainya tadinya ada maslahat kemudian ada mafsadah di situ, ya, maka bukan daripada syariat Islam. Sehingga kaidahnya itu sesungguhnya menghindari mafsadah itu lebih dikedepankan daripada menarik daripada maslahah, daripada kebaikan, ya. Jadi kalau ada baiknya tapi di situ ada mafsadah, kerusakan yang lebih besar, maka tidak dikedepankan maslahahnya, tapi dikedepankan menolak keburukan, ya. Sampai Imam Ghazali mengatakan kalau seandainya kita membubarkan suatu maksiat, tapi setelah itu bakal muncul maksiat yang lebih besar lagi, maka kita tidak menghancurkan maksiat tersebut, ya, dibiarkan. Karena kalau seandainya sampai dihancurkan, malah dibangun lebih besar lagi, maksiatnya lebih besar lagi, maka ketika itu ya, tidak nahi mungkar, tapi dengan cara yang lain. Fa syari'atullahil khalidah kain hiya tattasi' ahkamuha li masalihil 'amah bi syarti an la yakuna fi dzalika ihdar hukmin ilahi aw al-i'tida' ala qaidatil islamiyah aw tabdil li syariatil Islam. Sehingga syariat Islam itu senantiasa akan kekal sampai hari kiamat, dan hukumnya meluas sesuai untuk kemaslahatannya umat, ya. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat tidak menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum yang dilanggar, ya, tidak ada hukum yang dilanggar, atau tidak menentang kaidah Islam,
ya, dan juga tidak mengganti hukum Islam. Itu syaratnya ya. Tidak ya, menabrak hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang daripada kaidah Islam, dan juga tidak merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah haram ya haram, tidak bisa dirubah. Oh ini haram, Ustadz, ini haram, tapi saya niatnya itu membantu. Nah, tidak bisa. Ya, kalau sudah haram, niat itu tidak masuk. Niat itu tidak bisa merubah apa? Suatu perbuatan yang haram. Ustadz, saya main judi, saya ahli main judi. Terus saya gunakan harta hasil daripada perjudian saya itu, saya gunakan untuk apa? Untuk bantu orang yatim, anak-anak yatim, untuk bantu orang-orang miskin. Nah, boleh enggak Ustaz? Ya. Tetap apa? Tetap haram di situ. Ya. Niatnya saya baik ya. Niat kamu tidak bisa merubah hukum Islam. Tapi kalau seandainya kejadian-kejadian yang lain, ya, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, maka tinggal dilihat ada enggak di Maulid Nabi yang di situ menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada dangdutnya Ustaz di tengah-tengah Maulid. Nah, ini sudah apa? Haram, sudah tidak boleh di tengah-tengah perempuan, apalagi di tengah laki-laki, perempuan yang joget misalkan menimbulkan syahwat. Nah, ini sudah ada melanggar hukum, maka itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya Maulid Nabi Muhammad SAW, di situ dibacakan Al-Quran, di situ dibacakan sifat Nabi Muhammad SAW, di situ mengenalkan Nabi Muhammad SAW, di situ ada sedekah, di situ ada amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak berseberangan dengan apa? Hukum Islam. Ya, makanya Islam itu luas. Yang tidak luas itu siapa? Terkadang pemahaman orang yang sempit, ya, pemahaman orang itu yang sempit, ya. Makanya sampai dikatakan setiap orang yang ilmunya luas maka dia mudah untuk menerima daripada perbedaan. Dan setiap ilmu itu luas maka dia itu tidak mudah mengingkari orang, ya. Yang biasanya mengingkari orang itu biasanya ilmunya masih apa? Masih baru awal-awal, ya, iki haram, tidak boleh, iki bid'ah, tidak boleh. Wah, ini haram, ini bid'ah, ini tidak boleh nih. Sekarang kamu ngomong sama orang itu, kamu nahi mungkar itu sama orang itu. Nah, gerak itu sudah. Nah, disebabkan karena haram, tidak boleh. Ya, ngomong sama orang tuanya dengan kasar dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ilmunya yang sedikit. Ya, kalau seandainya dia mengkaji, maka dia bakal tahu bahwasanya itu adalah suatu perbedaan. Semakin luas ilmu seseorang, maka dia semakin sedikit mengingkari orang. Semakin luasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka daripada ilmu kita. Amin Allahumma amin. Ats-tsalits al-inayah bil qawaidul kulliyah al-jami'ah. Kemudian yang tiga yang menyebabkan syariat Islam itu akan tetap ada, Islam itu selalu memperhatikan kaidah yang menyeluruh, ya. Seperti usul din, ya, usul din. Minal usulil kamal fi syariatil islamiyah al-inayatu bil qawaidil kulliyah al-jami'ah. Aqamati syariah da'imu kulliyah wa qawaid jami'ah liyanbani ala kulli da'amatin minha al-usul wa ahkam yastakhrijha al-arif bi tabi'atin nawazil al-alam bi maqsadi syari' fi amthaliha. Wa min hadhihi al-qawaid al-jami'ah mathalan qaidatul ibadah wa hiya anna Allah subhanahu wa ta'ala la yu'bad illa bima syuri', ya. Sehingga syariat Islam itu memperhatikan hukum secara global, ya. Sehingga yang mendorong, ya, yang membantu itu adalah daripada usuluddin dan juga hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para ulama yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kaidah di dalam ibadah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disembah kecuali sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cara nyembahnya Allah bagaimana? Ya Allah Subhanahu wa taala ngajari kepada kita. Ini loh caranya nyembah. Ya, caranya salat 5 waktu. Caranya haji. Caranya umrah. Caranya bantu orang, ya. Tapi kalau seandainya seorang itu membuat anak mau ibadah dewi, nah, cari ibadah sendiri, yang itu tidak ada dasarnya di dalam syariat,
Ya, maka itu yang namanya apa? Bid'ah. Ya, Ustaz, saya tuh punya semangat lebih. Kalau subuh saya kok malu nyembah Allah cuma 2 rakaat tok. Nah, saya tak 20 rakaat. Saya punya semangat lebih. Ya, boleh enggak? Nah, enggak boleh. Ya, ibadah enggak itu? Itu bukan ibadah. Kenapa? Karena kaidahnya bahwasanya segala sesuatu yang namanya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, rakaatnya subuh 2 rakaat. Ya, waktunya dari segini sampai segini. Oh enggak Ustaz, saya mau sholat subuh itu jam 9 wae, enak bangun tidur masih seger, saya sholat 2 rakaat subuh ya. Ya, itu berarti apa? Ngelanggar daripada hukum syariat. Atau lain sebagainya ya, umroh haji pakai caranya sendiri ya, maka apa? Tidak dibenarkan ya, sehingga itu tidak dinamakan apa? Ibadah, karena ibadah itu yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kanatil ibadah kulluha tauqifiyah la ta'lam illa min jihatillah ta'ala, la tu'lam illa min jihatillah ta'ala li'annahu alladhi ya'lamu ma yurdihi wa ma la yurdihi. Sehingga ibadah itu semuanya tauqifiyah ya, yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengetahuinya atau kamu tidak mengetahuinya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka ya. Sehingga semuanya itu sudah ditentukan oleh syariat Islam. Wa qad bayyana fi kitabihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu ma yata'allaq bidzalik. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kita semua hal yang berkaitan tentang ibadah, berkaitan apa yang diridhai Allah sama apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatullahi takunu bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa bittiba'is salafus salih. Sehingga ibadah kepada Allah itu tidak boleh kita lakukan kecuali sesuai daripada Al-Qur'an, sesuai daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan mengikuti para salafuna saleh. Ini apa? Ibadah. Kalau seandainya ibadah itu mau dengan cara praktek yang lain ya, maka tidak bisa diterima. Ya, salah satunya dulu di Malang itu sempat viral zaman kita masih mondok, Al-Fatihahnya diganti bahasa Indonesia, takbirnya diganti bahasa Indonesia. Nah itu ya banyak pengikutnya ya, jadi ketika takbir Allah Maha Besar ya, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya, itu pakai bahasa Indonesia ya, itu semuanya sepakat itu bid'ah semuanya ya. Enggak, saya mau nyembah sama Allah Subhanahu wa taala, saya tahu artinya. Kalau saya tidak tahu artinya, saya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap tidak bisa dikatakan ibadah, karena ibadah itu bentuknya apa? Tauqifiyah. Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan seperti itu, maka tidak bisa dirubah-rubah. Yang bisa dirubah ya, kalau seandainya berkaitan tentang maslahatnya umat. Sehingga terkadang ada pendapat yang dulu itu dikategorikan pendapat yang lemah, tapi karena kondisi itu memaksa untuk ngambil pendapat itu, sampai akhirnya pendapat itu jadi pendapat yang kuat, dipakai sama berbagai para ulama ya, karena keadaannya sudah seperti itu, dan itu ada maslahatnya kepada kaum muslimin. Seperti apa? Seperti lempar jamrah. Lempar jamrah, ada yang mengatakan habis zuhur ya, kalau semuanya habis zuhur melempar jamrah itu banyak apa? Banyak yang meninggal dengan berdesak-desakan. Akhirnya ada yang boleh ngambil pendapat setelah fajar ya, setelah terbit fajar atau setelah isyraq, mereka sudah boleh apa untuk melempar jamrah. Padahal tadinya ya zuhur waktunya itu ya. Sehingga ada beberapa pendapat yang itu menjadi kuat disebabkan karena kondisi zaman tersebut ya. Sehingga setiap zaman itu ada para mujaddid. Mujaddid itu apa? Ulama-ulama yang dia itu memiliki pemahaman yang baru, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bisa diterapkan di zaman itu, yang bisa diterapkan di zaman tersebut, dan itu tidak pernah lepas daripada mujaddid. Sebagian mengatakan di setiap 100 tahun itu ada mujaddid ya, pembaharu ya, bukan memberikan hukum baru enggak ya,
tapi ngambil apa hukum baru daripada pemahaman daripada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ayatnya yang sudah tidak turun, tapi maknanya itu apa? Senantiasa ada, senantiasa apa? Diperbaharui. Seperti Habib Abu Bakar Masyhur, beliau mengatakan ya, ketika ayat Al-Qur'an apa? An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu kan dada ya, yang memberikan waswasah fi sudurin nas, di dadanya orang-orang. Tapi beliau menafsirkan fi sudurin nas itu di para pimpinan orang-orang ya. Kalau misalkan kita ini di majelis, ini namanya sodrul majelis. Ini yang namanya apa? Sodrul majlis. Ya, ini kalau yang duduk di sini, yang di depan itu berarti apa? Ya, orang-orang yang duduk di sodrul majlis. Ya, biasanya orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang ulama, orang-orang yang paham itu sodrul majlis. Ya, sudurin nas berarti orang-orang yang memiliki pengaruh ya, kepada masyarakat. Itu syaitan memberikan waswasah kepada mereka. Nah, sehingga kalau mereka yang diberikan waswasah, para pengikutnya juga apa? Berdampak ya, subhanallah. Jadi maknanya itu terus berulang. Begitu juga apa? Ya, fi jurufin harin fanhara bi finari jahannam ya. Apa namanya? Jurufin har, yaitu salah satu nama ya di Amerika sana. Ya, sebelumnya para ulama tidak tahu itu maknanya apa. Sekarang maknanya sudah kelihatan ya. Sehingga Al-Qur'an firmannya sudah berhenti, akan tapi maknanya selalu apa? Ia tajaddad, selalu diperbaharui, sehingga banyak daripada ulama yang mereka itu membaca satu ayat berulang-ulang. Setiap baca satu ayat dia memiliki makna yang baru. Setiap memiliki ayat ada makna yang baru. Setiap mengulangi ayat ada makna yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan fatah di dalam ilmu kita, sehingga kita termasuk yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala sesuatu yang melanggar daripada syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perbuatan bid'ah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.